Yo, selamat datang di Water Podcast. Tempat di mana kita bahas realita kerja yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Ya, hari ini kita akan bahas topik yang bikin kita tuh galau tiap tahun. Apa tuh? Naik jabatan atau naik gaji dulu. Nah justru nih, kalau kalian Eh, disuruh pilih salah satu, milih mana? Angkat tangan. aku lah Aku tim gaji. Oke. Pokoknya gaji udah naik lah titik. Jabatan lah. Tidak jabatan setelur nih. Enggak. Misalnya, Eh, kalau diangkat jadi manajer, eh. gaji bakalan ikut sendiri. Belum tentuan, tergantung kebijakan perusahaan lah. Oh, Iya Enggak kan? tua. Aduh, udah jabatan gua. Nah, kalau Om sih pengennya sih barengan, ya kan, bisa dua-duanya gitu loh. Dua-duanya jabatan naik, gaji naik. Ada nggak ya kayak gitu? Ada aja, tapi nggak semua perusahaan punya kebijakan itu. Seperti yang Ibu bilang tadi, tergantung perusahaannya. Wah, seru nih. Kita bikin ini ya. Kita bikin tim mana ya? Boleh. Nah, tim gaji Aku Eka. gaji. Tim gaji dulu. Nah, tim gaji dulu Eka, tim jabatan dulu Iwan ya. Ya. Ya kan? Oke. Boleh. oke, siapa takut? Oke. Aku dia. Iya, tapi nih, tapi kalian harus jelasin kenapa dan alasannya. Ini aku duluan nih Wan ya. Aku Ya. dulu nih. Oke, aku duluan ya. Ini tim gaji nih Om. Tim gaji dulu ya kan. Kau dengar nih. Alasanku simpel aja Om, realistis. Ya, jabatan supervisor atau manajer atau apalah itu ya kan. Nah, Yang tinggi-tinggi itulah, yang tinggi-tinggi itu emang keren. Tapi kalau gajinya masih UMR plus 500.000 dan kerjaan 2 kali lipat, itu sih bukan promosi, tapi perbudakan modern. Nah, ini penting nih. Di banyak perusahaan, ya Hmm. kan, perusahaan promosi jabatan, ya kan, tidak sama dengan kenaikan gaji yang signifikan. Paling kalau misalnya naik gaji, kadang tuh 10-15%. Tapi jabatan itu investasi jangka panjang, tahu? Maksudnya kayak mana? Misal nih, jabatan lu tuh manajer. Ya. Setelah 3 tahun kamu pindah kantor, kan dilihat kan jabatan terakhirmu. Ya. Nah, kalau CV-mu isinya ada kata manajer, kan bisa nego gaji, bisa Ya. 2 digit di kantor baru kan. Iya. Tapi 3 tahun itu lama le. Kau pikir lah, bulan depan tuh harus bayar BPJS, dah. Bayar sewa rumah, belum lagi bayar cicilan kereta. Jabatan nggak bisa dibayar di Alfa, biar kau tahu. Apalagi digaji ke bank. Mana mau diketawain orang, diketawain orang lah. Abang waras nggak ada. Gila lo. Apalagi tahun depan kau katanya mau DP rumah ya. Apalagi mau di rumah ya kan. Kemana? Oke. Tapi memang kalau bisa, Oke. Dari alasan tim gaji dulu nih ya. Ya. Kita tuh punya beberapa poin. Ada 3 poin nih. 3 poin nih, Om. 3 poin. Poin. Oke, dengarkan. Oke. Ya kan? Gaji sama dengan kebebasan finansial langsung. Nah, itu yang pertama. Yang pertama. Ah, Yang kedua, bisa dipakai buat investasi, nikah, ya. healing, dan apalah itu ya kan. Oke. Nah, yang ketiga, kerja tambahan tanpa kompensasi sama dengan capek. Betul tuh Om. Berarti istilahnya tuh Om, mau tahu Om apa? Apa? Money. Iya. Itu dia. Bahasa, Oke, sekarang bahasa giliran Inggris gue tuh. ya. Nah, Sekarang giliran gue oke. ya. Giliran Giliran Iwan. nih. Jabatan dulu. Gini, gajimu bisa dinego. Tapi kalau CV-mu isinya staff terus dari 2022 sampai 2026, susah naik kelasnya. Iya sih, memang betul. Perusahaan kan emang lihat track record jabatan ya. Misal orang yang pernah mimpin tim itu suatu nilai jual pastinya. Ya, terus kalau udah naik jabatan, power bakalan nambah.
kita tuh yang apa nentu itu budget, Ah. nentu cuti, nggak disuruh-suruh lagi, malah kita yang nyuruh. Ya. Gaji bakalan ikut terus kok. Tapi ya kan, dari Nah. semua aku bilang tuh, mentalnya aman nggak? Cuman mental. Aku lihat nih senior aku kan, dia itu udah jadi manajer di umur 27 tahun. Masih muda ya. Gajinya 8 juta nih. Oke, besar. Tapi tiap minggu itu dia kena lembur, baru kau tahu. Udah kena lembur, kena lah itu nanti sakit kepala, sakit pinggang, sakit otak, sakit kantong, semua lah itu udah baru kau tahu. Sakit Tuh, sakit kantongnya enggak lah, kan gajinya besar. gajinya besar bu, pasti dia ngasih istrinya lebih besar juga kan. Wah pasti pegangannya lebih sedikit. Oh, ya. Bisa masuk. Oh, udah nikah. Udah nikah bu. Oh. Terus apalagi untuk bagikan waktu, untuk dia untuk hepan-hepannya sendiri, untuk sama keluarganya kan susah. Ya, betul. Ya tapi ya itu pilihannya. Mau di zona nyaman terus atau mau naik level. Iya memang iya, kok enak ngomong. Kalau nggak ada cicilan enak kok ngomong. Kalau kayak aku mana? Ya dunia itu kejam gal. Kejam boleh, tapi jangan eksploitasi. Kalau emang mau kasih jabatan, kalian kasih gaji. Jangan apa-apa minta bukti dulu. Oh bikin emosi ya lo. Tapi ya memang idealnya jabatan dan gaji itu barengan. Jadi naik jabatan, naik gaji, terus naik gaji gitu sama barengan kan. Tapi realitanya kan banyak perusahaan pakai strategi kasih jabatan dulu. Nah ini mungkin 6 bulan sampai 1 tahun baru gajinya nyusul. Nah kok bisa kayak gitu? Ya karena mungkin perusahaan mau ngetes ya, ngetes yang dinaikkan posisinya itu dulu. Beneran nggak dia bisa handle jabatan baru? Kalau oke, baru anggarannya diturunkan tahun depan. Ya kan dijebak kan? Menurut Ibu Tis itu bukan jebakan sih Wan. Makanya pas ditawarin promosi langsung tanya untuk penyesuaian gajinya kapan dan berapa persen naiknya. Jangan diem aja. Ya, poin waktu kita ditawarin itu poin penting itu ya negosiasi. Iya. Iya kan? Iya kayak gitulah. Ya, seperti tim gaji dulu nih. Oh berarti tim aku nom ya? Ya, tim jabatan juga punya beberapa poin nih. Oh ada poinnya juga? 3 juga poinnya. Ada juga. Apa Oke. itu yang pertama? Biar adil loh. Biar adil ya kan. Oke, kasihkan dulu yang pertama. Jabatan sama dengan tiket ke gaji Lebih lebih besar. besar dari lebih besar di masa depan. Oke, itu yang pertama. Kedua, bisa mendapatkan pelajaran dan pengalaman kayak skill leadership sama strategi. Iya, strategi ya. Terus yang ketiga, ya kan, bisa buka pintu ke perusahaan yang lebih besar. Betul. Terus tapi mau nanya nih, ada nggak ya gaji nggak naik, jabatan nggak naik, tapi kerjaan lebih enteng? Kalau itu mungkin ada bu. Hah. Tapi kalau gaji naik, jabatan naik, tapi kerjaan jadi lebih enteng, kira-kira ada nggak ya? Ada. Ada. Muammar. Mulut kau telur. Bogor. Sopo iku Wak Man? Wih bapakku lah bu. Wan kok gitu Kacau kali ya. Oh iya, ini lagi nih, Ibu punya info soal tipe perusahaan nih, mau ngasih info nih. Apa aja tuh, Bun? Jadi yang pernah Ibu baca tuh ada 3 tipe perusahaan tentang hal yang kita bicarain ini. Tipe 1 nih, naiknya bareng, namanya naik bareng, jabatan naik, gaji naik, tandanya perusahaan ini pasti sehat. Ya. Tipe kedua, jabatan dulu, artinya naik jabatan tapi di kuartal 1 baru review gaji, udah kerja dulu berarti kan. Nah tipe 3 PHP. Nanti ianya nggak dateng. Tekal berarti ya. Oh aku pula Tapi dari 3 tipe itu ya kan, tipe 3 paling ngeselin. Tentang PHP ini tuh. Kan rasanya, nggak ada. Tenang. Tenangin diri dulu. Tenangin gini om, ya. PHP. Udah pengalaman deh. Oke. Tenangin diri dulu. Om punya solusinya. Apa solusinya tuh? Ini
Apa itu? Pegang dulu, pegang dulu, apa ini? pegang dulu. Wan, coba kau kasih sama ibu Wan, kasih Oke. sama ibu Wan. Ya, dapat lah. Ini Om. Ah, Kasih. Pernah nampak ya kan? Apa ini ya? Oh, baru tahu aku. Ini Arden Tender Bite Cookies yang lagi viral itu. Ya. Oh. Benar sekali. Ya, cookies renyah di luar, Nah, lumernya di mulut. Dicoba ah. Coba. Enak nih. Ya. Hmm. betul Om. Wah, pas dipatah gini ya lumer ya. Lumer di mulut kan. Wah, Hmm. keren sih enak kali nih. Betul nih. Pas betul nih kan Le ya. Mas betul nih Om. Lagi pusing mikir karir kan. Butuh sesuatu yang nggak buat nambah beban lah. Ah iya. Enak kali nih. Lembut cookiesnya bikin adem ya. Manisnya bikin tenang. 1-2 biji aja cukup buat ngilangin stres. Betul. Apalagi ini produk dari Mayora. Wih, emang kan ya. Ulakam sanksi lah. Dijamin aman, halal dan terdaftar di BPOM. Dan cookies ini, ya kan? Cookies ini nih, gampang didapatnya. Di mana aja bisa mendapatkan Om? Di mana-mana aja bisa. Ada di mana-mana Kayak di kayaknya. warung, Oke. di supermarket, itu pasti ada. Arden Bite Cookies ini pasti ada. Tapi kan Om, Nah, walaupun cookiesnya ini kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit ya kan. betul. Arden. Oh iya, belibet. Arden. Bite Cookies. Cookies renyah di luar, Lumer di mulut. iya. Saking enaknya ya kan, Om pun nyebut apa sampai salah ya kan. Iya. Belibet Om jadinya ya kan. Dan terbaik cookies ini memang menghipnotis kita ya kan. Betul. Galak aja. Bikin salah omong. Iya. Oke. Dia sekali punya ya kan sikit langsung deh itu. Iya, Langsung relax tes. kita langsung Nah, ya benar, kan. benar. Oke. Udah pada ada kita kan? Udah lanjut Om. Kita lanjut ya. Boleh. Ada pertanyaan nih yang penting nih Bun. Oh, Nah, ya kan? Kalau tipe kedua tuh kayak mana tuh? Misalnya kita udah di tipe kedua nih, ya kan? Tipe jabatan dulu berarti ya. Ya. Oke, gampang. Tanya berapa persen kisaran kenaikan gaji dan kapan terrealisasi. Betul. Minta job desk baru. Terus bilang, saya akan coba 3 bulan ya. Nanti kita evaluasi lagi. Skill nego itu sangat penting. Jangan cuma bilang, siap pak. wah, Iya. ya kan. Terus ya kan Bu, boleh nggak itu kita nolak tawaran itu? Tawaran promosi. Iya, tawaran promosi itu lah. Ya boleh lah, kan namanya juga tawaran. Tapi nolaknya harus sopan dan sedikit basa-basi lah, ya kan? Bilang terima kasih atas kepercayaannya. Saya tertarik, tapi kita diskusikan dulu terkait gaji dan beban kerjanya, gitu. Ibu ada pertanyaan nih. Ibu pakai apa kasus-kasus ya? Pakai kata kasus ya. Misal ibu nih punya 2 kasus nih. Oke. Kita coba bedah per kasusnya. Kasus pertama, ditawarin jadi manajer. Oke. Gaji naik 1 juta. Siap. Tim 15 orang. Lembur wajib. Oh, kalau aku ambil Bu. Demi apa kan? Portofolio. Demi portofolio. Ambil itu. Kalau Iwan itu aja nya portofolio. Kalau aku nolak ada pasti. Apa? Gaji 1 juta buat 15 orang ya kan. Gila kok, enggak lah. Kalau Om sih nego. Nego. Om nego. Boleh. Tapi Om minta nambah 2 staff. Oke, selesai. Kasus kedua. Gaji naik 30%. Oh. Tapi posisi tetap staff. Nggak ada bawahan. Kalau aku ambil pasti. Kalau aku jelas mikir 2 kali lah. Aku udah mikir 2 kali kau. Nanti susah naiknya. Kalau Om ambil. Ah. Terus pakai duit lebihnya, ya kan? Buat kursus biar bisa naik sendiri. Jabatannya. Ya. Oke. Nah, dari jawaban itu
Beda-beda kan jawabannya. Ya. Dalam hal ini nggak ada jawaban benar atau salah. Apapun pilihannya, nego dan tanya secara detail. Jangan mau kerja tambahan gratis alias gretong. Nah, kan orang ini juga pengalaman masih dikit nih dibandingkan kita, Bun. Ya kan? Pengalaman tentang apa dulu nih, Om? Pengalaman kerja. Oh, ya. Semuanya juga masih dikit, Glenn. Ya, Ya kan? Masih dikit. Siapa? Nah, Bunda kan ada nggak pengalaman seperti kasus kita ini? Ada sih dulu. Hmm? Ya memang Bunda itu kan tipenya adem ayem, takut juga sih sebenarnya keluar dari zona nyaman itu. Jadi pernah nih jadi kerja dengan posisi biasa. Oke. Terus beberapa tahun kemudian dikasih posisi yang lebih menantang. Tapi yang pertama ini sebagai staf itu nggak dirubah, jadi dua jabatan di situ. Rangkap. Ngurusin memang dari awalnya kerjaan ini, lalu dikasih jabatan baru, nah harus ngurusin ini jadi 2 tanpa kenaikan gaji. Waktu itu nggak masalah karena kita masih semangatnya loyal kan gitu, masih seneng-senengnya lah kerja kan. Nah, terus beberapa tahun kemudian mungkin dilihat bagus kinerja kerja ya. Karena ibu juga kalau kerja memang serius gitu, dikasih posisi tinggi di situ, paling tinggi. Cuman yang 2 jabatan ini ya ini dilepas kan, diambil posisi yang paling tinggi. Nah, karena ya memang ada kenaikan gaji itu UMR plus berapa ya waktu itu ya, 200.000 kalau nggak salah. Tapi merasa apa? Karena merasa itu tadi seneng gitu, loyal sama perusahaan kan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah gaji nggak apa-apa gitu, terima aja. Padahal posisi itu kita harus nanganin banyak masalah, semua masalah di situ ditanganin, kerjaan nambah ya karena posisinya tinggi. Waktu itu terakhir itu manajer operasional, namanya operasional tuh operasional di perusahaan itu kan kita yang handle kan. Bebannya berat, cuman tadi kenapa, mungkin karena itu tadi ya, lagi seneng-senengnya gitu kan, mau nolak cemana gitu, takut mungkin kita nolak ada konsekuensinya kan. Apalagi gitu. itu posisi nomor 1-nya kan, manajer operasional kan, dapat pula gelar manajer operasional ya kan. Sebenarnya di situ bisa nilai tambah gitu, tapi ya nggak nambah itu tadi gajinya, cuma nggak masalah waktu itu. Berarti itu kubu Iwan lah ya kan. Ya kan, Ya bisa zaman itu kan hampir mirip sama prinsipnya Iwan. Bisa ya kan? dibilang gitulah. Nah, Bisa kalau dibilang. Om hampir prinsipnya itu kayak Aikal. Ya betul. Nah kemarin itu Om juga pernah kerja ya staf biasa, dipromosikan menjadi SPP ya kan. Terus tapi Om langsung mempertanyakan ya kan, kalau saya naik SPP itu gaji saya naik tidak gitu. Nah pasti itu Om tanya, dibilangnya naik tanpa apa yang namanya kayak Nilai nominalnya berapa gitu? enggak, maksudnya dikasih waktu jeda yang kayak Bunda bilang tadi yang pertama. Ya kan? Langsung dikasih gitu. Di bulan berikutnya Om gajinya udah gaji SPP plus dapat tunjangannya. Tunjang gimana, Om? Tunjang kayak gini? Itu kalian berdua aja lah ya kan. Saya kok ditunjang kayak gitu kan. Saya ingat nih, masa kerja ditunjang-tunjang. Ya kan kayak tunjangan itu kan ada tunjangan karir, tunjangan makan, itu udah pasti naik. Transport itu udah dapat. Fasilitasnya, apalagi kita dapat fasilitas, Om minta fasilitas juga transport. Jadi Om nggak transport umum lagi. Apa kendaraannya? Ya, Fasilitas kendaraan. Fasilitas cewek nggak dong? Ada nanti. Alah. Pantang. Nanya aja lu, nanya salah. Kok yang ditanya tahap apa? Jadi makanya Om ambil itu. Tapi kalau dia nggak ngasih apa tuh jabatan dan gajinya, Om nggak akan ngambil. Karena pernah juga Om, ya kan, ngelamar kerja masuk, ya kan, dimasukin
diperbantuin di staf paling bawah. Oke, dengan skill Om yang sekarang, skill yang Om ada tuh seharusnya Om stafnya tuh staf di tengah gitu loh. Jadi Om nanya nih, langsung Om tanya, begitu terima Om langsung tanya. Oke, saya perbantuan di sini, ya kan? Tapi sampai kapan? Nah, perusahaan tersebut nggak bisa menjawab. Ya udah Om balikin lagi, padahal kebetulan ID itu udah keluar, ID Om kan. Ya Om balikin lagi ID. Ya udah Om cuma 1 hari aja. Ya nggak mungkin kita punya skill, ya kan kita downgrade. Nah, harusnya kan upgrade. Nah, kayak gitu. Itu pun juga ada pengalaman Om di situ. Kalau pengalaman aku tapi ini dari cerita kawan aku ya kan. Oke. Jadi pengalaman kawan nih. Pengalaman kawan, dia juga sharing sama aku gitu kan pas kebetulan kan. Ini di kerjaan aku lama sebelum di kerjaan aku baru yang sama si Iwan ini. Jadi itu dia dapat tawaran tuh pindah toko. Oke. Dia kalau tetap di Medan ini jabatannya naik, tapi gaji tetap. Oke. Mungkin tunjangan kayak Om tadi lah yang bilang ya kan. Ya. Tapi kalau dia pindah tuh ke Padang, ke toko yang di Padang, Oke. dia itu nggak naik jabatan, tapi naik gaji. Plus tunjangannya itulah insentif ya. Oke. Jadi kalau menurut Om sama Ibu, pilihan yang tepat tuh apa? Nah, biar Ibu yang jawab lah. Masih lajang. Pasti Lajang. Kalau masih muda berarti ya. Beda mungkin ya 2 tahun lah mungkin beda dari umur aku, Bu. Kalau ibu sih bagusan dia ya memang harus ambil pengalaman baru. Jadi ambil aja jabatan itu. Ya kan? Dia nggak berani ke sana itu karena apa? Nggak berani keluar kota itu karena apa? Dia bukan nggak berani keluar kota, Bu. Cuman dia itu lebih milih itu kerja itu simple, kayak kita jadi realistis. Oh, berarti nggak berani untuk keluar dari zona nyamannya lah ya kan? Ya bisa ke situ sih. Iya, sebetulnya karena masih muda, apalagi masih single, laki-laki lagi kan, seharusnya dia ambil itu kesempatan karir itu. Karena kenapa kesempatan karir itu nggak datang 2 kali, ya dipromosikan nggak akan datang 2 kali. Jadi dia coba berani aja dulu ambil posisi itu, apalagi ada kenaikan gaji, naik gaji ya berarti ya, ada kenaikan gaji, yaitu dua-duanya dapat sebetulnya, dia gajinya dapat, promosi jabatannya dapat sebetulnya. Kalau ibu disuruh ngasih saran pun ya ambil aja dia yang ke Padang, ke Padang itu kalau ibu ya. Itu dia tadi lah, mau di zona nyaman terus atau naik level. Ya. Iya. Harus berani fight gitu loh. Iya, Apalagi harus masih lajang, berani. ya kan? Berarti ini agak kemiripan sama cerita kita sebelumnya kan, Om? Nah, Seperti si Malakama ya kan. ya. Pilihannya agak sulit, betul-betul Keputusannya. harus dirundingkan secara kritis ya. Di- Iya. dipikirkan secara matang, karena kan ya mungkin tuh tadi bisa jadi dia agak keder ya pergi ke keluar kota, nggak bersama keluarganya kali, nggak sama orang tuanya, mungkin di situ dia agak takut juga. Tapi kalau kita belum coba mana kita tahu kan, coba dulu baru tahu rasanya kan gitu. Coba dulu tahu Rasanya sama kayak tadi kalian itu Arden kan, Ya. dicoba dulu baru tahu rasanya, ya kan? Ketagihan kan? istilahnya tuh, tak kenal maka tak sayang. Tuh. Iya, tak sayang maka tak beli. Tuh. Terus misalkan ini kan, Hmm. untuk kawan-kawan kita yang di rumah yang nonton Warteg Podcast ini kan, Ya. misalkan itu ya kan, untuk ngajukan pertanyaan tuh kayak gini nih. Hmm. Apa namanya, dia ini udah lama nih jadi staf biasa nih, Oke. ya kan. Terus tuh dia dapat promosi jabatan untuk naik, Oke. cuman dia tuh mungkin karena teman-teman dia di sama-sama staf itu udah nyaman, terus pun dia menjabat sebagai staf itu udah terlampau lama, Ya. jadi dia untuk pindah naik jabatan tuh rasanya tuh berat. Dan juga kayak itu tadi,
dia tuh kerja nggak mau, pikiran dia tuh jadi amburadul, jadi pusing gitu karena kerjaan. Oke. Nah itu Nambah kerja berarti nambah pikirannya gitu Nah, ya itu kan. pencerahan dari kita itu gimana tuh solusinya? Pencerahan. Oke, kalau bener. Ya kan? Ya itu dia berarti kan nggak berani fight gitu, nggak berani keluar dari zona nyaman. Iya. Karena dia nggak mau mencoba sesuatu yang baru gitu. Iya dia. Ya, istilahnya kan gini, dia seharusnya dia coba dulu, ya dicoba dulu. Kan perusahaan itu kan nggak mentok sampai situ aja, dia kan akan direview, direview kinerja kita. Kalaupun nggak sesuai, apalagi nggak sesuai target, nggak capai target, ya pasti dia downgrade lagi dan dia nggak akan dikeluarkan. Biasanya seperti itu. Ya, Iya. balik lagi dia ke staff biasa. Ataupun dia merasa gini, oke ambil aja dulu, berani ya, berani ambil dulu. Tapi sebulan, 2 bulan, 3 bulan dia merasa nggak mampu, kan dia bisa ajukan. Iya. Saya nggak mampu nih, kan gitu kan. Sebenarnya coba aja dulu gitu. Karena ya kita memang harus, apalagi masih muda kan, memang harus berani keluar dari zona nyaman yang sekarang itu. Betul. Kita harus fight Cari untuk pengalaman. iya, untuk karir loh, masa depan. Masa kita mau gini-gini aja kan gitu kan. Jadi harus mikir ke depan. Ya, bagi kalian berdua, kalau kalian dipromosikan, ambil aja dulu, Iya. ya kan? Ambil aja dulu, cari pengalaman dulu, ya kan? Kalau misalnya kita naik itu kan berarti kita kan jadi kayak Om kemarin dari staff ke SPP, berarti kan kita belajar di situ leadership. Iya. Iya. Kan ambil positifnya, kita belajar jadi leadership, belajar juga strategi pemasaran kita gimana, kan gitu. Nah, ambil itu, jangan terpatok namanya, terpatok sama yang kerjaan kita yang lama jadi staff gitu. Berarti nggak boleh stuck kayak gitu ya, Om? Iyalah, kita kan mau maju, ya kan? Ya kayak Om kan juga gitu, dari bawah berani Om ngambil jadi jadi tengah, habis itu sekarang berani Om mengambil jadi leadership, kan gitu. Iya. Kalau Haikal tadi kan yang milih gaji dulu, ya itu tadi dia realistis kan, artinya banyak yang harus diselesaikannya setiap bulan, di situnya dia. Tapi kalau mungkin dikasih jabatan, posisi baru, jabatan baru, lalu dengan gaji yang baru juga, ya mungkin diambil ya kan Ya Kang? pasti itu, Bu. Tapi kalau disuruh milih mana dulu, ya dia harus punya cicilan dia bulan depan, jadi Ya. dia harus pilih itu. Bukan materialistis ya kan, tapi memang itu kenyataannya. Realistis. Nah, realistis. Iya, reality. Bukan realistis. Iya. Kalau Iwan kan memang nyaman aja dulu ya kan Wan, jabatan. Jadi aku kalau pindah ke perusahaan ini, aku harus lebih tinggi lagi atau paling tidak minimal sama lah ya kan. Lebih sedih nih gue gajinya. Sebenarnya kan gini, dua-duanya nggak ada yang salah, kan gitu. Ya memang tadi Bunda bilang kan gitu. Iya, dua-duanya Enggak, nggak ada jawabannya salah. itu nggak ada yang salah dan benar. Nah, ya kan, udah dengerin nih semua argumen kita kan, Ya, mau gaji dulu atau jabatan dulu. Yang penting jangan mau kerja rodi. betul tuh. Karena naik boleh, tapi tanya dulu. Tanya dulu naik apa ya kan? Naik gaji atau naik darah? Setuju. Duit penting, karir penting, tapi waras lebih penting. Iya. Iya, makasih ya udah nemenin kita ngobrol. Semoga setelah ini kalian lebih tenang ngambil keputusan. Betul. Terus tuh jangan lupa kalian tuh harus tetap nggak bosan-bosan, kita selalu bilang ya kan. Ya, Jangan lupa like, komen, sama subscribe di akun channel YouTube kita, yaitu @ceritagami di12, atau bisa juga di Instagram kami di Water Channel, atau juga di TikTok kami juga anak TikTok ya kan. Di Water Channel juga namanya, kalian cari aja tuh pasti langsung muncul tuh muka kami bertiga, ya kan? Termasuk muka ibu tapi di belakang layar. ya. Ibu suaranya aja. Ya, benar. Jadi itu pesan kami ya kan. Yalah, kalau gitu
Sampai ketemu di episode yang berikutnya. Salam Waters. Superman. Sebelum take, nonton dulu serial sinetron. Biar nggak stres kali om. Depresi nih kan. Jadi biar bisa totalitas untuk kawan-kawan Water. Sinetron mama. Ini sih terus sinetron anak muda om, bukan mama aja. Ibang Yon kayak idol K-pop di bandara kayak gini gak nampak mukanya. Inian anggota BTS kan. Os kemasukan. Superman.